Segan jalannya Citalenong semalam suntuk. Yuk kali ini kita beralih ke jalannya Citalenong semalam suntuk. Kalau saya pikir mau pulang kemana? Rumah kebanjiran. Bini keceplok. Aduh sayang. Wasut ribu-ribu anak majangan burung di sawah Pak Ewe Abi bermakan padi. Pak Ewe jodoh, saya bilang masa-masa mana. Seribu kali nona dilarang jangan. Pasut seribu kali dilarang jangan. Tidak jodoh Pak RW Abi, masa mengapa? Baiklah Selamat malam dan selamat berjumpa. Dapat berjumpa kembali bersama grup Citalenong Pusaka Yoboksan Sinar Komala yang masih tetap di bawah pimpinan Bapak Ete Yokim An yang punya alamat Kampung Belimbing RT 02 RW 01 Desa Belimbing Kecamatan Kosambi Tangerang Banten. Dan didukung bersama Bang Didi dan Mami Noni yang punya kawasan Tanah Tinggi Tangerang. Para hadirin maupun para penonton yang berbahagia, pada malam hari ini kami akan mengambil sebuah judul cerita atau lelakon. Cerita ini yang telah disepakati bersama sutradara kami maupun karyawan-karyawati dari grup Citalenong Pusaka Yoboksan Sinar Komala. Maka yang sudah tidak asing lagi, ini malam kami akan bawakan sebuah judul cerita atau lelakon yang berjudul Nasib Si Miskin Hidup Membawa Sengsara atau 10 tahun dalam penjara. Dan kami ulangi lagi, pada ini malam kami akan mengambil sebuah judul cerita atau lelakon yang berjudul Nasib Si Miskin
hidup membawa sengsara atau 10 tahun dalam penjara. Cerita ini pepatah telah mengatakan lain bumbu, lain masakan, lain kopi tentu lain rasa. Bagi juga cerita, lain sutradara tentu lain panggung, tentu lain pendapatnya. Maka di dalam cerita ini apabila ada kesamaan nama bapak, ibu, saudara maupun kampung Anda sama adanya di dalam cerita ini yang kami bawakan ini malam, itu suatu kebetulan saja. Nah, bagaimanakah sepak terjangnya cerita ini? Tentunya sangat seru, tegang, sedih, penuh tetesan-tetesan air mata, atau dari awal penuh dengan perkelahian. Dan kali ini kami ucapkan selamat menonton dan selamat menyaksikan, yaitu Nasib Si Miskin, hidup membawa sengsara atau 10 tahun dalam penjara. Kepiting menyapit kerang, ikan betik, ikan betok, pasang kuping biar terang, bidon cantik barang gak segede batok, remjana. Apa lu bilang? Barang segede batok, Suwe. sekarang banyak gadean, Black. bukan motor doang, barang gak gua gade emang. Wah, bewok yang tersebut dutan Majalengka tumpah darahnya. Ingatan si bewok, belasan tahun kerjanya bunuh rampok, kenyang rampok. Ya, mana habis duitnya. Akhirnya nih, satu pikiran dua kata. Bom tengok panik kawan, gedor bumi lapar kepala. Cukup tengok kawan bagaimana baik.
Mati ayo masuk ke jurang. Wadidaw. Si Kadut yang tersebut daerah Majalengka, tempat ngebungkel si Kadut. Mengingat si Kadut punya kerjaan orang buas, begal, bunuh, perkosa nih manusianya sehari-hari kerjaan. Baik gini, satu ingatan dua pikiran si Kadut. Belum tunggu kawannya mau tes pendapat bagaimana mestinya. Orang mah kalau kawan datang tunggu. Waduh, sentimen ya dan. Ini rumah si Kadut. Gak usah gua assalamualaikum, gua ketok jebret.
Bacok. Bacok aja bacok. Putusin lehernya putusin. Ini yang berbahaya. Untung mata gua jeli. Wah ini yang paku. Hah? Cih. Kata saya kecoa kali. Waduh, untung gua jeli mata gua belum kecil juga. Siapa lo? Gua biasa di atas, di bawah banyak paku. Aduh bahaya ini. Siapa lo? Siapa? Mana? Mana? Ini baru pakai semen. Besok di keramik. Mendingan musa berantem main perosotan. Siapa lupa bawa baju gua? Siapa lo? Sial! Iya lu, atoh dah lu. Gua jorokin dari panggung atoh. Panggungnya 3 senti. Siapa lo? Gua nggak nanya. Kumis lu ada leluwe. Di muka lu ada leluwe. Sini lo. Sial. Udah lama nih gua nih baru keluar nih. Lo. Itu kumisnya bisa huruf M. Pantat gua pak sakit. Ini gara-gara Bewok. si Torek. Hei, Kata gua siapa lu? gua kawan lu emang gak tahu. Kumis gua penyoplok kan jadi. Orangnya Gara-gara lu nih. rantainya mah bulet-bulet. Iya. Udah kayak tahu bulet dadakan. Dot, Ya, gua datang ke rumah tangga lu. tuh kan dia makan begitu. Pokoknya ada batas ke sono mah jangan Gua masih dipeleng-peleng. kena, gua tubluk mana kau udah ambil nih, kau udah ambil. Ya bewok, Kau udah lanjut. ambil. Aduh, Lanjut pembicaraan lu, Udah, lanjut, gua lanjut. coplok lagi aja. Iya, Begini Dot, kenapa? gua datang ke rumah tangga lu. Ah, Pala perau ke jamper, kumis gua coplok lagi aja. Jadi, udah bodo amat. orangnya Ketahuan, Ji. memalsukan dirimu. Pala perau ke jamper. Ya lu biarin, antepin. Emang 2 bungkus ya gue dia mau belum. ngomong-ngomong Nah, belum tempatnya kepanasan mah. ke rumah nih, Mas. Pala perau ke jamper dengan omak. Gigi lu tinggal 2. Maka sulit gua datang ke rumah tangga. Kenapa? Biasa duit yang gua cari. Buset pantesan. Dari dulu tahun ketemu tahun ributnya duit aja. Aduh iya. Pas sekarang mah duit. Kalau nggak ada duit nggak datang. Emang bener juga sih, Wok. Nah, Sejagonya apapun tanpa uang, nah, hidup masih ada yang kurang. betul. Iya. Sebenarnya jangan lagi lu, Wok. Nah, Gua juga doyan. Tapi yang namanya cerita duit, sekarang kita kudu capek dulu. capek dulu. Capek dulu baru dapat duit. Oh, baru dapat duit. Enggak ada duduk aja deh kita dapat duit. Kalau nggak capek, siapa yang ngasih? Ya, itu Si lu. Torek gitu. Itu lu budak. Duit mah tahu, Ci. Nggak ada. Ya, emang udah lama ini begini, Wok. Nah, Kalau lu datangnya ke rumah tangga gua, iya. curhat pengen punya uang, Hah? mendingan kita keluar di perapatan. Ah. Perapatan mana yang enak? Nah, perapatan mana yang banyak Pokoknya duitnya? setiap perapatan yang Ah. ada orang banyak, Iya. bawa uang banyak, Nah. kita pegat, bergerak, kita bodoh mati. Ambil uangnya. Ini begini, Wok. Kenapa, Dot? Belum berangkat keluar, Hah? masalahnya kita samper dulu saudara kita yang paling tua. Oh, sudah kita paling tua. Si Barong. Kapan waktu, Dot? Berangkat Ayo. sekarang. Ayo. Gue ikutin dari belakang. Jalan. Dot! Dot! Kita berat. Ini gini, Wok. Kita campur punya pimpinan. Wok. Jalan lambat laun, yang penting selamat kita punya Ini perjalanan. biasanya deket, ini Ah. berhubung jauh perjalanan, Hah? kita pelan-pelan, Pelan-pelan. lambat Raul. Iya, ayo. Ayo. Diri lama dilaksana. Masih jauh saya punya perjalanan. Lambat. Diri lama dilaksana.
saya. Baru ketemu. Nggak pernah ngajak gua. Hah? Bentar, gua kenalin diri dulu. Hah? Si Barong, anak Majalengka. Begal rampok pekerjaan daripada si Bar. Kayak gini ya, sebelum anak buahnya datang kir pendapat bagaimana? Bakar tulang baunya sakit. Oli kumali dikuna. Oli kumali dikuna. Siri digulung dan ya ngati bingung kena diguna. Hati bingung kena diguna. Kalau diguna orang yang mana? Balik dandang, balik kondenya. Balik dandang, balik kondenya. Saya pandang-pandang sama kodenya. Males suaranya. Capek juga ya. Bos juga nih bos nih. Ah, gua kalau nggak kesana bos mah nih. Waduh. Kabur, Lagi tidur dibelin terus. kabur, kabur. Iya, cukup pengingatan daripada si Bar. Baik, tunggu bagaimana kawan. Wah, gua takut sama anjing nih di storek. Anjing ngegonggong. Bewok. Apa Dut? Bodoh pakai kacamataan. Kacamataan bawa aja kacamataan cepat. Bewok. Hah? Oh, beda ini. Tadi ada rumahnya. Di rumah kita dipakai. Ini bagaimana kita nyasar ini cara rumah ini? Hah? Tadi ada rumahnya, Wok. Di rumahnya Ada lobangnya pintu. ada lubangnya. Ternyata kita datengin begini, polos. Kenapa ngebedah rumah nggak permisi lagi nih? Waduh. Ya dah. Coba dah. Hah? Udah mendingan lu panggil Wok. Gua ketok nih. Panggil. Mundur. Lu serem. Kayak kaca kuda aja serem. Tenang. Kalau gua jatuh bangunin. Kalau gua jatuh bangunin. Jangan, jangan. Atau berantem harus sampai mati. Jangan di sana nggak ada sama mati. Jangan cuma jatuh doang dibangun. Anak kecil buat bisa begitu. Ya, pindah gua ke bunting lu. Berantem sampai mati. Hah? Ya, Ayo. tenang. Kalau kamu mati bukan bayaran. Kayak Asep Birama. Apa? Si Torek ini, besok gitu.
Alikum kona ini guna Diri kutu Ini nggak seimbang sama omongannya. Kadut, apabila gua berantem jatuh bangun ini belum jatuh. Cabutin golok gua lompat 7 meter. Berarti nggak akur sama omongan lu. Makanya ngomong itu harus seimbang sama perbuatan. Gua gampang. Dia yang berantem, gue yang haus. Panas amat nih hawanya. Tuh kan. Gua bilang terus bang. Terus. Terus bacok. Pokoknya sama bos Iman mah ditanggung jawabin, palanya putus juga. Bacok terus. Jangan setengah-setengah. Ini udah. Ambil ginjalnya ambil. Ambil ginjalnya ambil. Ya ambil terus. Ambil bang. Ambil bang. Yang bulat-bulat mahal. Ini kurungannya gede amat. Pas segini. Emang diapain lu? Kirain gua lagi dikorek-korek. Buset. Ini terus nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa nggak? Udah kalah. Terus ngadu lagi. Gimana di sono nggak ngadu lagi? Nggak apa-apa. Gua capek-capek gini ngadu ke situ orek. Enggak ada. Gua suruh ngadu lagi. Kan udah lama. Udah lama. Apa sih gua Kita sinetron berantem. mis lo. Udah minggir lo. Duduk. Duduk nang diem. Lari di bakot kaki lo. Ada. Kemana tadi kaburnya si Barong? Barong! Keluar lo! Apa nembrak kayak kue ini? Siapa nih? Sehat kabarnya sehat. Sehat itu. Ini gua nggak gorok pencari ngeri. Gua rayu sama gua daripada gua dibacok. Bang, Ngadut. Bang Barong ya. Lah keren lo. Masih hidup. Itu lo pakai kacamata keren. Kirain kemarin abang kali kuburan buat abang kali. Suka boka-boka rahasia. Wih sehat bang, begini bang. Ini berhubung kita udah 1 tahun nggak bertemu nih malam ini nih. Betul. Bersama Lenong Pusaka Boksan, Yok Boksan, pimpinan Bapak Iman. Nih pukulan saya udah gatel. Masuk dulu. Orangnya mah cemburuan. Kayak di cewek cemburuan. Ini begini bang nih. Ini mohon maaf nih karena abang yang tua. Umur saya 14 tahun. Abang 10. Nih kepulan saya makan. Dari Tanjung sayang benteng sayang disayang suka bumi berjuang
ngos-ngosan dia. Biarin. Kagak sakit. Lagi. Kagak sakit. Tuh di depan gebuk lagi, di depan gebuk. Kagak sakit. Mati los lu malah. Main dadakan ini. Sebenarnya mah gua lupa ini malam ini main. Buset, ada yang ngingetin tanggal. 14 hari Sabtu, buset, Sabtu depan apa sekarang ini? Kepak-kepuk gua. Gua lagi tidur. Buset, baju gua pegang ke bawah. Lagi nonton layar gua, dibelin kata gua siapa ini ngebel. Udah. Gua lihat, waduh bos gimana ada apa nih? Kata gua mau ngasih panjer buat Iya. main tanggal 14. Berarti- Saya nggak tahu ini hari tanggal 14. Berarti kalau dikasih tahu masih perhatian bos gimana? Bang, Bener. udah begini Bang Barong. Ya. Datangnya saya ke rumah Bang Barong. Ah. Malam apa siang nih ya? Malam dah malam. Iya malam. Ah. Udah 1 tahun. Ya. Saya nggak ketemu Bang Baron. Betul. Malam ini saya datang malam Minggu tanggal 14.00 sama si Bewok. Iya. Maksud lu 14 Ah. 22 Ah. 0 Kosong. 25. Gue juga gak tahu yang kosongnya apaan. Yang penting Kode alam ini. ini mah yang penting 14 aja gua. Udah begini Bang. Pedot. Datangnya saya ke rumah tangga Bang Barong mau tukar pikiran, mau curhat. Ya. Berhubung di kampung saya berdua masih bewok, begudel ya berdua, kebanyakan ke belangsa. Lu berdua masih bebok. Iya. Jadi ini datang ke rumah tangga gua. Ibarat rokok pada kagak ada, duit kagak ada, pacar kagak ada, galau. Kita galau berdua wok ya. Barangkali Bang Barong dia ada. Cewek kagak ada, duit kali abang bisa ngasih saya. Adut, Ah, lu jangan ngebohong sama gua lo. aku nggak bohong. Kemarin balang pintu 1,5 juta, saweran kemana? Sial nih. Kaki gua masih sakit. Gua tahan ini masih ngentek sampai sekarang. Oh, Ini begini Bang. ah, Yang namanya rezeki mah bukan di panggung aja. betul, Dapur palang pintu sama ceritanya berantem juga. betul. Ngebelain penganten. Kalau sekarang tugasnya beda Bang. Ah, Rampok, Begal. bunuh, begal. Ini mau beneran ini Bang. ini kerjaan kita pada malam hari Itu abang ini. tahu. Sekarang begini. Iya Bang. Hah? Lu datang ke rumah tangga gua minta Betul, pendapat. betul. Sama. Buset dari tadi. Lu mau apa? Mau apa? Ayo ngomong. Ya nggak apa-apa lah, jago mah mau sepatu, dua penting ada omongan. Pokoknya panas. Nggak ada. Ya nggak boleh. Temen kan? Nah, iya deh. Udah biasa megang pacul sama saku. Anak buahnya katanya berantem. Kapalan sih ya. Ah, Ayo. Wok. Ah, lu anak buah gua. Datang ke rumah tangga gua. Harusnya lu beli hormat. Ntar dulu, pernapasan dulu. Ngadu kita capek. Ya, gua akuin dah. Ah, namanya udah setahun. Ya, baru muncul lagi. Baru muncul lagi. Siapa tahu panggil kita banyak. Nah, itu Doain dah. harapan kita. Nah. Ya berdoa sama tiap malam. Gua kemarin malam Jumat semalaman tuh berdoa. Iya, doain orang tua gua. Begini Bang, Ah, saya sama si Kadut. ya. Duit kosong. Saya juga kosong Bang. Ini. Sama-samain nggak mau, aku sama-samakan sama aku. Bicaranya selalu duit. Sama dong. Dia dengan yang lain, bibirnya yang merah. Ya bodo amat dia palak. Duduk. Ya ada. Ini corek. Orang pengen diremes. Palanya gede amat itu. Aduh, saya juga kangen sama pala abang. Lu pegang apa pindah tempat? Tidak ada. Udah. Geser berarti. Udah geser. sekarang bagaimana dulu cerita selanjutnya Bang? Ah, sekarang begini. Ya, Datangan lu memang gua lagi harap-harap. betul.
Sudah beberapa lama lo belum pernah datang ke rumah tangga Iya, gua. alhamdulillah saya bisa sampai ke rumah tangga Bang Barong. Alhamdulillah lo datang ke rumah tangga gua. Ini gua ngomong. Katanya alhamdulillah. Enggak jadi tuh. Atuh ngomong-ngomong kesini lagi tangannya kekapalan bos sial. Terus. Enggak ada. Ini selanjutnya bagaimana Bang nih? Sekarang begini. Udah maklun air kayak apa Tangan kek? gua jangan pengen dihormatin. Terus. Karena bini gua kagak ada di rumah. Abang punya Ngambek bini. sejak lebaran gua kagak beliin kutang. Gara abang sih nggak dibagi-bagi. Gua nggak beliin Makanya bini mah kutang. kalau ngambek berarti jarang dibagi. Iya bener, emang gua nggak bagi. Terus selanjutnya gimana Bang? Sekarang begini. Ya, Karena kita memang sudah sama-sama nggak megang uang, sama-sama. nggak megang duit. Iya kan, Kita sama-sama nyari susah. duit ke Simpang 4 Perapatan. Perapatan mana yang enak, yang banyak duitnya kira-kira Bang orang bawa duit? Mau dadap, Hah? dadap. Dadap. Ya. Ramenya malam minggu. Ya. Ini malam minggu ya? Yang minggu. Nih di jembatan perapatan. Melayu. Kapan waktu kita berangkat Bang? Berangkat sekarang. Ayo, bewok kita berangkat keluar cari uang. Halo. Ya Allah. Ya Allah, rasanya kalau begini. Belum pernah saya jadi orang kaya. Miskin dulu. Punya anak. Kagak mau kerja. Maunya makan terus. Ini. Iya, Mak. Ini Nong. Lu ngapain Nong? Mak, emang Bapak pergi kerja kemana, Mak? Saya ini lapar, Mak. Udah Mak lagi sakit. Jangan obat, Mak. Dari mana kita begini? Mak yang kuat, Mak ya. Tidak disangka parah. Iya, Mak. Iya, Mak. Malam-malam lagi sakit. Mak yang kuat, Mak. Boro-boro Mak bakal ke puskesmas. Iya, Mak. Makan aja kagak dari pagi Nong. Mak. Iya, Mak. Bapak kemana, Mak? Dan rumah udah pada bocor Nong. Memang nasib kita begini, Mas. Selalu susah melulu, gak pernah senang kayak yang lain-lain, Mak.
Bapak lu kagak ada pikiran ya. Ya Ma. Ma yang kuasa ini belum bisa membantu Ma. Jadi Saya ini belum bisa ngebeliin obat buat Ma. Saya ini belum bisa kenalin Mami saya ini Ma. Naga hidup Ma yang sabar Ma. bermain api. mengapa begini dah? Maksud kalau begini apa rasanya? Hidup sendiri nona saya memang menjadi sedih. Tambahan hati Bunda. Ya Ma. Warung bingung gedong sawangan. Ya Ma. Warung bingung gedong sawangan. Masih sayang sama Ma. Blimbing mati nona sepanjang kali. Ya Ma. Kuat Ma. Hati bingung bagai layakkan. Sedih menangis nona setiap hari. Hati bingung bagai layakkan. Hati bingung bagai layakkan. Sedih menangis setiap hari. Saya ini Ya Ma. mesti kerjaan sama orang tua. Saya ini Iya Ma. nyari duit kemana ke saya ini buat ma berobat. Mau nyari kemana Ma? Bapak lu nggak pulang-pulang. Sekarang kan kalau kerja tuh pakai surat-surat Ma. Saya ini juga kan belum ada KTP Ma. Jadi pembantu aja no. Jadi pembantu nyari di mana? Ilah kagak ada yang nerima lu. Coba ya ntar kita tunggu Bapak dulu Ma. Siapa tahu Bapak pulang. Waalaikumsalam. Iya Pak. Pak, Bapak dari mana Pak? Bapak pergi. Tinggalin kita berdua Pak. Iya benar. Saya ini anak Iya bapak. Pak. Jangan menjatuhkan air mata di hadapan orang tua. Iya nih istri abang. Kalau abang perhatikan kamu sakit jangan pernah sembuh-sembuh. Iya nih. Harus tabah menghadapi cobaan ini. Iya nih. Bapak kemana? Makan dari sana. Bapak dari pekerjaan. Bangun. Iya nih istri abang, saya nih anak bapak. Iya Pak.
Jangan menjatuhkan air mata di hadapan orang tua. Kalau kapan saya ini menjatuhkan air mata di hadapan orang tua, betapa pedihnya nasib bapak ya nak. Iya nih istri abang. Iya bang. Bagaimana penyakitnya? Apakah udah ada mendingan? Mana bang? Kepala ayah lagi pusing semuanya bang, perut sakit. Dari pagi kagak kepengen makan bang, mikirin pengen berobat. Iya Gak nih. punya duit bang. Abang juga nggak tega melihat seorang istri yang sedang lagi sakit-sakitan. Abang juga pengen membawa ia nih ke dokter yang mahal. Jangankan membawa ke dokter, beli obat warung aja rasanya abang tidak mampu ya. Gampang Pak Sumo. Seni, bapak pergi berapa hari, bukan cuma pergi cari uang atau cari pinjaman ke rumah teman-teman. Pertama-tama bapak datang ke rumah Cidek Biing. Bapak minjem duit, dia lagi sibuk, nggak ada katanya. Bapak datang ke rumah Kode Kocit, ke rumah RW Ambi, juga lagi nggak punya katanya. Neng, bapak juga bingung. Ke Mandro aja neng minjem duit neng. Ya mandor juga udah didatengin, mana nggak punya katanya ya nih. Iya nih. Iya bang. Emang kalau tanah abang waktu itu yang 50 meter masih ada mah abang jual. Tahu sendiri kan waktu itu abang punya tanah 50 meter dipinjam sama adik abang si Bendot. Katanya alasannya mau usaha, mau dagang. Katanya kalau udah maju dagangnya mau dibayar. Ternyata sampai sekarang nggak ada kabar ceritanya tuh si Bendot nggak pernah bayar utang ya nih. Abang ke sono atuh bang, bagaimana aja bang caranya? Baik. Emang satu-satunya jalan terpaksa abang datang ke rumah si Bendot, abang mau tagih itu masalah perjanjian. Karena waktu dulu minjemnya manis bicara sama abang. Kata dia, bang, saya mohon sama abang, saya ini mau usaha nggak punya uang. Tolonglah tanah yang 50 meter yang ada di samping saya pinjam sementara bang. Apabila dagang saya sukses maju, saya mau bayar. Ternyata mana belum dibayar sampai sekarang. Ya udah kamu diam aja ya nak ya. Kamu didik, kamu punya orang tua yang sedang lagi sakit ya. Kalau bisa cari dong badotan, bebekin apa dipopol kali baik mau badotan. Udah semua saya makan tapi. Ya udah kalau begitu abang berangkat ya. Abang pamit. Ya nih abang pamit ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya ini pejetin emak. Di dalam sangkarnya hati duka serta melimpah. Memikirkan sang nasibnya. Tangkai ladanya, tangkai ladanya sedang diturut, sedang disayang. Bercerai muda apa rasanya, apa rasanya? Hai 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 hai, dayung dayung sampan. Hai, hai, dayung, dayung sampan. Hai, hai, dayung, dayung sampan. Dayung, 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 dayung.
这壮士我来就我喜欢，我喜欢呀。 Aduh, Hacu ya. Wah mau kenalan sama orang sini lah. Oh. Kenapa cek? Ah, Kenapa? wah mau kenalan sama orang sini. Mau kondangan orang sono orang sini. Banyak amat kondangan. Hah? Wah baru turun dari Tiongkok. Wah naik pesawat turun ke Cengkareng. Haya. Ah, Apa? Cek, apa cek? Pe, ah, babi masih ada. bawi. Haya. Di Tiongkok nggak ada wawi lu. Haya. Silakan butuh. Cek. Ah, Cek dari Tiongkok. hanya orang dari Tiongkok lu. Jatuh apa ke Indonesia? Hah? Iya, turun ke Cekai di Orang dari Cikalang. Tiongkok Naik pesawat. Ah. Turun orang di Cengkareng. Hanya. Turun ke Cikalang. Hanya butuh. Oh gitu. Hanya orang mau kenalan. Ngasih tahu orang nama orang lu. Hanya. Orang punya nama Cek Kayong lu. Hanya. Ah. Hanya. Cucu itu cucu. Hah? Cucu tapi ini itu. Ini cucu orang lu. Hanya. Kirain ini, Pe. Ya sudah lama diam di. Cek, Hanya. cek. Ah. Ini saya mau tahu kan cek. Cek, Apa? cek dari Tiongkok. Hanya butuh. Emang itu bini cek itu? Itu bini. Itu. Iya. Dua. Aduh. Ya, bini, ya itu bini we dulu. Sekarang udah kawenang. Ngobatnya. Hanya. Waduh, jalan duluan sampai duluan dia becek. Hanya butuh. Wah sebenarnya we lagi bingung. Oh bingung. Wah punya ini wati lu. Hanya. Iya. Mati. Hanya butuh. Udah lama. Ah. Udah lama, Pe. Lah kurang lebih 15 hari lu. Hanya. Wah ditinggalin anak satu Cemeli. Hanya. Oh itu anaknya tuh di depan. Oh, jadi punya anak si Meli. Hanya butuh. Berarti Pe kuda. Ah. Ya. Waduh. Pe kalau saya amprokin mau sama tetangga saya. Ah. Hanya. Pe, Ah. saya jodohin sama tetangga saya mau. Emang ala tetangga lo orang janda. Dia sama tetenya 8. Loh. Ah. Emang tete ada yang 8? Ada ngengsel lagi. Hanya. Wah bingung. Wah bagaimana ngenyot tete 8? Hanya. Orangnya cakep. Cakep, rajin lagi, Pe. Iya. Namanya siapa? Namanya si Asi. Iya. Ini namanya si Ati ya. Si Asi dagang opak dia mah. Lalu. Wah, kebingungan lu. Ya. Aduh. Empe makin susah aja diakalinnya. Hah? Empe masih di sono. Di mana? Kampung Malang. Yes ya lah, nanti besok malam. Iya orang tukang. Susah diakalinnya Empe. Waduh. Ini anak gue mana ini loh. Haya. Aduh. Meli. Mana anak gue loh. Haya. Waduh ini anak, Pe. Anak. Anak. Aduh, ini anak ini. Iya utuh. Masih sekolah. Sekolah dia orang. Waduh, masih perawan berarti. Masih pelawang. Haya. Meli. Lu pakai mana lo orang sekolah? Haya. Lo orang sekolah jangan malas-malas harus biar orang pintar. Haya. Aduh. Gua ngomongnya bisa mati. Kalau lo orang sekolah sudah pintar,
Nanti lu orang kerja di darat lu hayat. Pe. Saya memulai saat ini putus sama anak Empe dah, nggak mau pacaran lagi. Waduh, emang Sebab anak Empe main slot terus. hayat. Lu bagaimana Meli? Udah cici kol. Hayat. Sekarang sebelum kita orang pergi pacar, hibur-hiburan bagaimana lu? Hayat dangdut. Hayat. Bang dangdut noh. Gerita. Hai Pia, temenin Meli ya joget. Siapa tahu ada yang nyewel-nyewel. Lakunya yang lagi nih. Ya. Si Meli. Ya. Hai Pia.
Pi, Hayya. lumayan buat jajan sekolah. Lumayan besok buat bayar ojek lu. Hayya. Ojek kemana sih Pi? Ini buat jajan sekolah Meli. Buat jajan sekolah Meli. Iya. Sekarang kok gini Meli. Lo orang semua buku-buku sudah habis. Sekarang papi lo orang ajak ke pasar. Hayya, kita orang belanja beli buku ya. Buku. Di tas ya Pi ya? Lu ambil lu, lu. Hayya. Hah? Ambil lu di dalam kita orang buat belanja. Iya. Hayya, ambil. Hayya. Mana tas? Anak gue cakep. Hayya. Waduh. Hayya. Ayo Pi. Udah dibawa semua lu. Udah ini Meli udah siap. Kalau begitu kita orang tinggal rumah, kita pergi belanja ke pasar ya. Iya Pi. Ayo, Ayo. ayo mari. Bang, saya mau ke pasar Pak. Malam ini cari duit yang banyak. Mana ada orang kaya? Padilah cerai, tangkai ladanya. Nyanyi benar. Bercerai muda, kenapa begini rasanya? Ya sedang diturut, disayang
Aduh, jangan dipukuli. Tolong, jangan dipukulin bapak saya, tolong. Kek, bangunan kakek, bangun. Cek nong cek gentong cek nong cek. Hei, ini papi kamu. Jadi bukan suaminya. Oh, ini anak. Jadi Ini anak. Ini berjodoh sama saya, Cek. awas lu. Kalau gua lagi ngomong ribetin aja. Dadah. Hei, Cek. Lo mau kemana? Bukan orang jahat. Nih saya mau nanya. Mau kemana? Wabut. Ampung. Ah? Mau kemana? Lu lagi ngomong di Mau pergi pacar, mau belanja. Oh, ke pasar. Pacar. Nggak ada pacar. Belanja, jangan pacar. Lu mau ke pasar? Berarti bawa uang. Kaya. Butuh lu orang, bawa uang. Bawa lu. Ah, ini anak lu. Harus lu serahin semua uang lu sama gua.
Dan juga anak lo. Anak gue masih perawan. Mau perawan itu iya harapan gua kalau dia masih perawan. Ah, lu nggak serahin anak lu, buang lu. Woi, wok. Aduh. Wok, barangnya cokel, wok, cokel. Ya, ini siapa ini? Ya, Pan. Kenapa, Cek? Woi, salah. Lu jangan ikut campur. Ini kenapa, Cek? Apa diganggu? Gue mau pergi ke pacar. Dia ini orang jahat. Apaan? Ngomong yang jelas. Orang jahat. Saya butuh. Jadi Encek mau pergi ke pasar, dipegat sama orang jahat. Maksud tujuannya mau apa? Dia orang mau ambil uang gue semua diambil sama dia orang. Mau diambil. Waduh. Sabar dulu. Woi, Udah. coy, siapa coy lu? Iya, Cek. Masalah ini urusan saya. Cek sama anaknya ke dalam aja dulu ya. Tenang, Cek, tenang. Sial. Mau apa lo? Diincek di dalam galak sial. Berem dadang lu, abang sial. Di luar lu galak tapi di dalam bagian gua. Iya bang. Saudara sebagai apa mau ikut campur atas urusan saya? Saya enggak bagai jadi siapa-siapa bang. Hah? Saya juga nggak kenal sama orang ini. Kalau lu nggak kenal mau ngapa ikut campur? Oh jadi Urusan saya, lu, urusan jadi saya gua ngapain sih ikut campur? Ah. Bang. Saya seorang sebagai manusia. Hah? Apabila ada orang dalam kesusahan, sampai saya lihat sampai dipukulin, babak belur, pecah kulit, patah tulang. Apakah nggak boleh saya untuk membantunya? Tapi lu lihat dulu, ini kerjaan siapa? Nih, gua yang punya kuasa bertiga di daerah sini. Jadi wilayah ini abang punya kekuasaan. Betul. Siapa saja yang lewat daerah sini, kalau membawa uang, uangnya abang ambil. Gua ambil. Kalau nggak dikasih, abang pukulin. Gua pukulin. Abang perempuannya, gua ambil. Bang, abang sebagai manusia harus punya kasihan sama seseorang. Dia kan mau pergi dagang, mau pergi belanja. Kalau sampai uangnya abang ambil, bagaimana nasibnya? Itu urusan dia, bukan lagi urusan gua. Ini begini aja. Lebih baik abang ini maaf, pokoknya saya mau ikut campur urusan ini ya. Karena saya nggak tega sama ini cek abang pukulin, ya orang mau pergi belanja. Lebih baik abang mundur aja telatur, biar orang ini supaya lanjut pergi belanja. Ada pen. Ada pen.
Saudara. Oh iya bang. Siapa punya nama saudara? Oh abang pengen tahu. Ya. Nama saya nggak dua, nggak tiga, melainkan satu, Sumo bang. Sumo. Uh-uh. Sekarang begini Mo. Iya. Kalau lu pengen selamat nyawa lu, lu tinggalin pasar ini, lu jangan ikut campur urusan gua sama orang itu. Oh kalau saya ingin selamat nyawa saya jangan ikut campur, harus bodoh telatur. Betul. Bang. Saya nggak mudah mundur telatur kalau melihat ada orang dalam kesusahan, abang pukulin sampai babak belur. Saya sebagai manusia biasa tetap saya belain orang ini bang. Oh jadi lu mau belain? Siapa belain? Gua kasihan sama lu masih muda, hah? Iya. Lu bisa mati muda-muda kalau mau ikut campur urusan gua. Kalau kapan saya yang maha kuasa saya harus mati di tangan abang, saya rela. Yang penting demi menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi begitu. Iya. Pokoknya lu akan tetap membela. Saya membela lu orang ini. Lu kenal sama dia. Betul. Nggak kenal sama gua. Nama abang siapa? Nih lu kenalin gua. Yang si siapa? Barong, penguasa daerah sini. Si Barong penguasa daerah sini beserta anak buah abang. Betul. Bang. Orang lain gentar menghadapi si Barong. Ya. Tapi saya demi kebaikan, demi kebenaran sedikit pun nggak gentar menghadapi abang. Mundur. Cuma. Ada apa? Gua bilang lebih baik lu mundur kalau lu pengen selamat dini hari. Bang, saya sudah katakan berapa kali. Demi membela orang dalam kesusahan, saya nggak bakal mundur walaupun nyawa taruhannya. Bang. Lu nggak bakal mundur? Saya nggak bakal mundur. Nyawa taruhannya. Mati tergantung yang maha kuasa bang. Silakan. Blepot dah lu. Oh baru main abu melulu. Jago dilawan. Si bewok kalau udah berantem guling-gulingan dia mah. Cakep lu, Wok. Cakep. Nggak apa-apa. Si Sumo apa kabur? Lu guling-gulingan. Rawa nggak ada. Rawa saban, rawa ini. Rawa apa lagi? Rawa. Si Bebok. Mana orangnya tadi? Udah kalah kayaknya anaknya. Si Bebok. Takut dia. Woi. Bang. Napas saya sudah engap bang. Belum tahu dia. Karena kekuasaan kita. Yang lewat di sini udah kasih lemes. Dia nggak bisa berkeras. Begini aja bang ya. Karena kita sesama manusia. Kalau abang kasihan sama saya, lebih baik abang mundur aja bang ya. Nggak usah kita ribut bang. Sumo. Iya. Lu kalau udah takut minggir, jangan ikut campur urusan gua, minggir lu. Sebenarnya saya emang nggak takut bang. Berhubung udah lama nggak bergerak, ini apa saya ngap apa kayaknya bang. Sumo. Iya bang. Udah mendingan lu minggir. Siapa minggir? Jangan ikut campur urusan gua. Ini emang gua lagi cari duit di perapatan Simpang 3. Bang, kalau abang mau masak juga, mati pun saya rela di dapur tangan. Tuh, tadi udah loyo, ini galakan dia. Dia orang belaka-belaka nih anak. Mo! Orang kecil kayak begini. Buset. Tapi gesit ya. Mau mana lu? Bakal mundur, Bang. Ini bagaimana urusan?
Demi uang. Awas, awas, awas. Licin awas. Ya, coba penonton mundur dikit. Ya. Mundur, mundur, takut golok mental. Somo! Rupanya lu mati-mati ular belakang-belakang. Lo ya. Wayang eta nu di sisian. Hayang mana? Hayang mana? Hayang eta nu pangasiran. Ngecai ngejingjing kendi
sekarang. Mau di mana lu mau di sama aku? Mundur lu. Ngadu kalah. Gua baru ini ketahuan-tahuan Anong dicemen-cemenin. Aduh bang, berani si Umo banyakan belaga. Capek amat ya. Main di sini sama di atas beda bang. Atau kita main begini bisa dikepung-kepung sama dia. Maaf para pemain, kami break dulu sejenak ya. Karena tuan rumah Cidebiin mau mengadakan sembahyang sampai. Mau dipending dulu? Iya, pending dulu ya. Ntar berarti mah terusin lagi. Ntar terusin lagi. Yang enak Yuk, setengah-setengah. silakan.
Belum bang, sembayangnya belum selesai. Udah, sembayangnya udah. Iya, terima kasih. Ternyata sembayangnya udah selesai. Dari keluarga besar itu Cidebiing tentunya. Udah, Bang. Lebih baik Abang pada mundur telatur, Bang. Pulang aja, Bang. Bang Goba, abang tadi nama siapa? Barong, sekarang Barong bukan Gobang. Siapa? Barong. Ah? Barong. Marong, Bang Marong. Kawan abang sudah pada jatuh. Abang sebagai pimpinannya, sebagai ketua. Mesti abang jangan ikut campur, udah aja pulang. Cuma. Iya. Lu jangan merasa bangga telah ngejatuhin anak buah gua. Bukannya bangga bang, saya capek. Masalah capek malah nggak lu kagak gua, memang udah 1 tahun kita baru beraktivitas lagi. Ada ono si Cantel remjada banget, gua mau ngeliatin di Facebook doang. Lenongnya main mulu. Hah? Gua mau nangkep lu. Ya. Oh jadi lu tetap mau bertahan? Demi membela seseorang bang. Tetap bertahan. Nggak sayang dengan nyawa lu. Nggak sayang. Tuh. Cek, sini cek. Udah pada kabur, udah aman cek, aman. Orang jahat udah kabur dari hadapan saya. Cek kalau mau belanja, lanjut aja belanja, ya. Iya. Oh iya. Apa itu cek? Iya, nggak usah. Jadi cek kena ditolong sama saya, mau ngasih imbal balik. Berapa cek? 2.000 cek. Udah. Ini maaf cek ya. Bukannya saya nolak. Emang saya sih lagi butuh duit. Saya nggak mau. Terima aja cek. Iya. Iya. Sama-sama cek. Ayo. Nama saya Sumo cek. Iya. Oh terima kasih cek, terima kasih. Oh jadi saya kalau ada keperluan saya datangnya ke Tiongkok. Ke Tiongkok naik apa cek? Saya mau boro-boro naik pesawat cek, naik mobil aja mabok saya. Ya silakan cek. Ya silakan. Neng ajak Neng. Ayo ajak babnya ya.
Alhamdulillah orang-orang penjahat sudah mundur telah dari hadapan saya. Sebenarnya saya keluar dari rumah tujuannya mau ke rumah saudara saya, mau minta pertolongan karena istri saya lagi sakit parah. Baik, ini hari saya nggak boleh lama, saya akan berangkat di tempat saya punya saudara. Bini juara begini nih, laki juara, punya anak, dibilanginnya ngelawan mulu, percis kayak bapaknya. Kalau punya laki juara capek hati. Neng, Erni, Iya Bu. sini Neng. Kenapa Bu manggil? Bapak mana sih? Ada. Lagi ngapain? Ada di belakang dia. Biasa ya? Iya, kayak nggak tahu dia aja. Ini mah kalau itu ngelain ayam yang ditiupin sama dia. Udah gak usah mikirin dia deh Bu. Dan kita hiburan aja. Emang mau hiburan dulu? Iyalah, kan Supaya ini Bapak- hiburan. Ntar dia bangun marah-marah. Biarin sekalian biar diomelin juga nggak apa-apa. Masih ya buat yang film depan, buat Cide, buat si goreng. Hai sayang, hai sayang. Masih ya buat Cide, buat Korea yang punya depan, buat Abang Baron. Hai. Ku sadari apa yang telah terjadi bagiku ujian diri. Mungkin kau tinggi takdir ilahi, ku tabahkan dalam hati. Musibah menimpa diri yang merah tuh.
Woi dipilihin dia menyawernya. Masih buat Abang Baron. Yang punya kedoyan. Ayo. Mami. Menimpa diri. Hati-hati Bang Baron. Tuh kayaknya bapak. Apa tuh kan? Tuh, tadi Eri bilang apa Bu? Tuh sendiri bapak mah orangnya galak dia mah. Senang pikiran lu. Alhamdulillah Pak. Lagi banyak beban pikiran. Iya. Bini mah joget. Terus? Giliran bayar yayasan, abang. Pun bapak ke yayasan Pak. Malu dasar emang turunan mantan biang jablay. Bapak lu begitu bisanya ngomel aja. Mah udah pinter sekarang bini gua pinter sekolah. Pak, kalau lagi ngomong jangan pakai jablay-jablay disebut. Emang malu mah bangsa turunan mahnya donglot. Lah, kenapa udah tahu bapak mau sama ibu? Bangsa bini jodar. Terus tahu tuh ajarin anak pakai diajarin nyanyi. Bisa saya udah capek hati. Nong. Ya Pak. Emang kalau udah gede pengen jadi apa Nong? Ya jadi orang pinter Pak. Orang pinter baru anak baba. Atuh iya. Kan dari pas saya sama bapak. Kalau diajarin nyanyi jangan mau Nong. Emang kenapa kan hiburan Najis Pak? gua mah punya anak biduan. Udah tahu pempek udah sengklek duitnya diambilin aja sial. Biduan mah matinya diobong Nong. Jangan begitu Pak. Nih ngomong-ngomong abang lu mana? Ada di belakang Pak. Panggil abang lu. Bang. Panggil bapak nih Bang. Mana dia tuh? Tuh tadi gak keluar dia. Juara ya. Dapat anak begitu. Bang. Lu mati lu. Ayo aja gebugin biarin. Pak, atuh jangan galak-galak Pak. Kasihan abang. Perasaan gua itu anak gua boleh muda. Apa tapak gua di Gunung Sindur pengen punya anak. Lah keluar kayak burung cilil. Kan sial. Mana dia tuh? Begitu kan biarin itu anak kita, Bang. Bu, emang sebenarnya Ibu, ini ngidam apa sih Bu? Tuh, bapak lu pengen punya anak lelaki. Makanya kalau pengen punya anak ya suka dipinta. Tuh jadi kayak gini tuh anaknya keluarnya. Anak kepengen dah itu Bang. Pak, atuh udah Pak, kasihan abang digebukin mulu tiap hari. Kalau kagak tangkep takut ditangkap polisi gua potong 13 ini anak ukuran. Ya kalau udah abang mati ntar bapak di penjara Pak. Ntar nanti ibu sama siapa? Gua emosi aja kalau ngeliat itu anak kayaknya pengen gua remes aja batang lehernya sial. Lancu! Bisaan bapak nyari namanya. Terus dipanggil sama orang tua untap intip kayak kepiting mata lu sial.
Po, ini anak boleh kepengen dah ini. Iya boleh kepengen ini, muja-muja. Nih anak ngambil ke bapak ini. Ngambil ke bapak biji mata lu. Bapaknya menguantang. Mak, entang endong, Mak. Gendong. Terus kolokan sama mama terus. Gendong ya, ayo dah. Waduh. Jangan banyak, ada 7 model anak kayak lu gua suturuk. Ada itu mau ditukar anak ayam. Ini kepengen ini begini jadinya, boleh kepengen kalau Bukan pikiran gua yang namanya juara pengen punya anak lelaki biar gua dapat keturunan. Ini dapatnya kayak begini. Atau bukan begitu lahir kayak burung puyuh. Sial. Segini mah sedang anak ini. Punya sedang biji mata lo sedang. Mana dia tuh? Kayak begitu juga punya guru Dia takut silat. pak. Dia takut digebugin dulu. Kalau ngeliat dia kayak udah emosi, itu anak pengen gue telanai dari kaki. Bang, anak mah kalau begini ya bang, Iya. mendingan jodohin aja. Jodohin. Sama siapa? Sama Citompel. Mesti tompel. Wah. Bener lu. Woi, anak gua itu. Ngapa lu anak gua lu? Sini lu. Masa dia berak di kebun saya? Hah? Dia berak di kebun saya. Lah timbang anak gua berak si sial. Ataupun cabai saya baru numur tai mulu. Tolol. Maafin ya. Sini Litong. Membangsa anak kurang pendidikan sini anak. Segala berak di kebun cabai orang. Remjana. Atuh biarin pak, namanya gak anak begitu. Tel. Cantel. Padahal mau gua ini anak 3 bulan kagak makan nasi. Pengen dia punya anak. Oh, saking puasa. Puasa gua kagak makan nasi. Jadi yang dimakan apa? Buset 30 hari 30 malam gua. Kagak makan nasi. Kagak. Yang makan Uduk. Ih. Waduh, Sama aja bapak. itu. Terbalik talon, terbalik. Bagaimana Citompel pengen? Udah pak. Atuh minum pantatnya pakai tupas si tolol. Iya namanya anak rada kurang. Ini anak kalau gua gak ada di baik laku nggak nih anak? Kagak nggak laku. Ah, Ini mestinya ditimbang nih. ah, Ditimbang. ke Madura doyan. Emang dia daging. Pegel aja gua kalau sama dia ngapa kali? Cengar. Sial. Orang mah kemana nyari kayu nyari apa? Ayam boleh gua mela, diaduin ayam tetangga. Gua menetesin dapat pacakan bagus. Biar ini ayam jadi ada keturunannya. Buset tiap hari dijualin. Lanjut. Bangsa anak remjada. Waduh, ada lagi. Lagi, kenapa? Diapain lagi? Woi. Jangan Pak, jangan. Kenapa? Oh. Kasih pelajaran anak sia. Kenapa? Ayo lagi lu ketukan. Lagi sia. Ini si Lancu bayaran pegoh pada lecek ini. Itu anak bibirnya kenapa? Ilok dikeblek cek lu tadi. Bibir lu kenapa sial? Emang memek saya dijual. Telur memek telur. Memek saya dijual. Oh dibilangin sama orang tua nggak jawab mulu lu. Nih ngomong Emang Jun? Nih gara-gara anak lu kandang ayam gua habis-habisan ambak-ambakan. Biarin punya bapaknya sih. Lu ajarin nih anak. Udah cukup, Bila udah mana diajar. nanti ada yang datang bilangin gua di kandang ayam. Iya. Kalau Gimana di kandang ayam dulu. sial.
Rumahnya sama anak sewot aja ngelihat anak. Nih anak asal ke belakang nggak habis kandang ayam gua udah acak-acak nih. Biarin. Kandang bapaknya iya. Apa sayang? Kemarin ngemaluin mak. Kenapa? Saya liwat ke kontrakan. Terus? Namanya Bang Belok. Iya, terus? Begitu di kontrakan ada orang bunting. Ya, emang dasar emang aki-aki nggak tahu malu emang nih aki-aki ya. Ya, ya, udah lah, biarin kalau begini, gue ikut saja udah. Pergi. Ayo, udah ngebuntiin orang malu. Nih gara-gara Udah anak nggak semenggah, laki nggak semenggah. dengerin dulu. Dengerin, bagaimana kan ngeliat orang ada ngebunting? bisnis sama Bang Dini. Terus? Begitu gua nyampe ke samping rumah Bang Dini ada kontrakan. Iya. Ada perempuan bunting-bunting sama lakinya tolol. Oh, bukan. Kirain sama bapak. Udah kesel sama anak begini. Mana dia tuh? Kacau. Sini deh. deh. Anak ngadunya kagak. Bang serem jana lu. Ngomong apa sama lu? Lu ngomong apa sama malu? Kata saya juga begini. Terus? Mak kan mau ke pasar. Iya. Naik beca. Masa begitu pulang tukang beca dikasih duit, Bapak. Iya. Dulu. Ini apa? Gimana, Pak? Gimana? Berarti lu udah kagak sayang sama laki. Iya, terus? Pakai segala tukang beca dibagi duit. Pak. Oh. Nih begini Pak. Tuh, ini ada anak ya. Saksinya tuh. Beca harus dibayar Pak. Iya, dasar. Makanya anaknya jadi bego, bapaknya aja kagak semenggah. Bang, udah jangan bikin orang tua ribut mulu tuh Bang. Ini anak tidur di mana kali kekedik aja. Tidur di kandang ayam. Udah malu? Nih urusannya gua bisa jantungan ngadepin anak lu nih. Ya udah abang. Bila mana ada kawan gua, bilang gua ada di belakang adik. Iya. Bapak kita mandiin ayam ya. Sabar jangan. Yang bengkor ayam pencet. Ayam boleh gua melak pakai diaduin ayam tetangga. Biarinlah dipencet sama anak ini. Ya, siapa yang sampai di rumah tangga gua, bilangin gua di belakang. Ya ntar saya bilangin. Kita mau masuk, katanya ada tetangga ini, Bapak. Waalaikumsalam. Iya bang. Abang sampai deh. Oh abang, sehat bang? Alhamdulillah. Ini si Erni. Iya si Erni dulu yang masih kecil. Sekarang udah besar tuh. Iya. Udah ponakan udah besar baru Ini datang lagi. ngomong-ngomong rumahnya udah mewah juga nih. Ya, alhamdulillah bang. Ini ngomong-ngomong si Bendot ada di rumah. Ada, biasa dia mah lagi di kandang ayam. Tolong panggil lah. Oh iya deh. Bang. Bang Bendot. Siapa? Nih, ada abang. Oh ada abang. Bang, Oh, Bendot. Gua nyampe Dot. abang gua ini biar begini. Udah lama nih dia baru datang ingat lagi sini. Bendot. Ya bang, ini ngomong-ngomong begini malu. Erni, lu tunggu di dalam, mungkin gua mau ngomong sama gua punya abang. Coba bang. Dot. Jangan gusar atas kedatangan gua ke rumah lu. Kenapa bang? Gua datang ke rumah lu saking terpaksa, Dot. Karena mengingat gua. Lu punya empok sedang lagi sakit-sakitan, Dot. Oh jadi sampainya abang ke rumah tangga saya mau kasih tahu kalau empok itu sakit. Lagi sakit-sakitan. Udah dibawa ke dukun bang. Ya kalau masalah dukun obat warung mah sudah Dot. Tapi kalau namanya dibawa ke dokter yang mahal mah gua belum. Di sono ada Di mana? tukang semur bagus. Di mana Dot? Cengkelong belah sonoan dikit. Yang siapa tuh Dot? Perbatasan. Hah? Ono nenek selfie dia mau cempurannya manjur. Oh, manjur tuh ya? Manjur. Pokoknya lu asal dikasih air bebore juga baik sama dia mah. Oh penyakitnya baik. Baik. Penyakit bini gua. Iya. Dikasih air. Dikasih air sama dia mah. Oh. Lah si selfie siapa yang agak kenal. Iya. Dia mah emang dari dulunya turunan dukun dia mah. Oh iya. Ya insya Allah nanti gua bawa Dot ya. Ini begini Dot ya. Saya bang. Karena gua juga nggak tega melihat istri gua lagi sakit-sakitan.
Tadi gua bilang gua mau bawa ke dokter yang mahal, gua nggak punya duit. Gua pinjam ke sono ke sini juga udah cukup. Pertama gua minjem sama Cidebiing. Ya kan acara bayar kaul, Betul. pasti kan banyak duit. Berarti pegang duit. Ternyata dia nggak punya duit dong. Karena dia lagi punya urusan. Banyak urusan. Datang ke kode kocit. Kali ini dia megagah orangnya, Iya. temen gua. Dia marah loyar. Lawyer, ternyata juga lagi gak punya duit tuh. Masih kagak punya juga. Gak punya duit. Ya namanya keluarga jelek bagus sama keluarga pasti pada ngebantu. Ya gua udah cukup. Dari kemana lagi gua bingung. Ya mengingat gua satu-satunya jalan. Walaupun lu juara. Karena hidupnya udah lumayan. Udah syukur alhamdulillah saya mah bang. Karena lu sebagai adik gua. Iya. Satu-satunya jalan gua datang ke rumah lu ini. Ini begini aja Dot. Iya dah. Abang ngomong yang jelas. Iya. Lu ingat kan waktu dulu? Waktu dulu lu datang ke rumah gua. Betul nggak salah. Bisik-bisik sama gua. Iya. Bang, saya datang ke rumah abang. Saya mau usaha, nggak punya duit. Benar yang namanya saya sama saudara kalau bukan ngadu sama saudara sama siapa lagi? Nah satu-satunya Kan jalan. begitu saya ngomong sama saudara. Satu-satunya jalan kalau bukan abang yang menolong saya siapa lagi? Itu. Tapi gua bilang, Dot, kalau masalah uang, gua nggak punya uang. Betul. Cuman ada noh, tanah gua yang kosong 50 meter. Kalau lu terpaksa buat dagang mah, ya silakan aja lakuin. Betul. Lu jual. Cuman nanti kalau lu udah sukses, kalau lu dagangnya udah maju, tolonglah ganti. Begitu, Dot. Dalam perjanjian, di atas hitam, di bawah putih. Ini begini bang. Sampainya abang ke rumah tangga saya. Betul. Betul memang pada zaman dulu saya pinjam uang sama abang kagak ada. Kagak ada. Yang abang berikan adalah itu surat tanah yang berbentuk 50 meter. 50 meter tuh yang di samping kan, lu tahu. Bang, ini begini bang. Yang dikatakan namanya utang kita sama saudara mah nggak ada duit mah nggak ada saudaranya. Iya. Cuman saya mohon ini ngomong-ngomong tanggal berapa ini bang? Tanggal 14. Waduh, 14. Besok 15, Dok. 14 ini kalau ibarat ini kantong lagi sedang keringnya. Kemarin juga gua ngadu ayam lagi Sabtu pagi kele. Boro-boro buat abang gua. Ini mah begini aja deh bang. Kalau memang abang sekarang perlu duit kebetulan hari ini mas saya lagi nggak ada bang. Kira-kira tanggal 5 ada abang kesini. Benar. Kalau gua pulang tanpa membawa uang dari rumah tangga lo. Iya. Betapa malangnya melihat nasib istri gua yang sedang lagi sakit-sakitan, Dot. Ini begini aja walaupun enggak semua, separohnya aja lo bayar, Dot. Bang. Ini lebah ini bukan masalah saya kagak megang duit. Bet, ini hari gabungan di mana? Gabungan. Ini duit 1 juta. Kalau gua kasih dia, gua buat taruhan gua mana? Lah kagak cukup. Dulu. Waduh, daripada kasih saudara gua mendingan gua dicabung ayam. Lah gua jelek-jelek suara. Dot, itu kan lu punya duit, Dot. Jangan gua bilang gua duit setan, duit panas. Emang mau ikut jabung ayam? Besok ikut. Nah itu. Besok ikut saya bang. Duit 1 juta kalau gua kasih dia besok gua malu. Itu mendingan besok ikut saya. Jabung ayam. Sendiri ayam gua si Dalu. Iya. Bulunya kuning kayak baju lupan. Dot, itu kan lu punya duit, apa salahnya serahkan sama gua. Ini begini bang. Iya. Kebetulan duit memang saya megang. Betul. Cuman kebetulan saya juga udah utang janji sama orang mau bayar orang. Ini mah begini bang. Iya. Kalau kira-kira tanggal 5 abang kagak bisa juga. Tanggal 2 saya mundurin. Benar. Kebenaran gajian muda. Bendot, tadi lu bicara sama gua, lu janji sama orang buat bayar utang orang. Iya. Apakah pentingan orang lain, apakah pentingan saudara? Bang, kalau yang namanya kita sama saudara, bisa besok, bisa juga lusa. Tapi kalau gua janji sama orang, bila mana batal, waduh, apa kata dunia? Bener. Juara, apa juga juara. Betul. Waduh. Jangan lagi baru timbang
Tempatnya belanja juga takut utang. Itu betul kata ucapan lu, kata ucapan gua nggak betul. Lu kan tahu tadi gua bilang sama lu istri gua lagi sakit, Dot. Kalau gua nggak bawa pulang duit, Bang, gua nggak tahu namanya penyakit. Ini bang, maaf bukan nyumpain istri gua, bukan. Siapa tahu gua pulang dari Bali kalau istri gua mati, bagaimana? Bang ini begini bang. Iya. 2 bulan yang lalu abang datang alasan bini sakit. Pinjam duit, minta duit, katanya duit yang kemarin. Berobat gua yang bayar. Padahal mau gua pakai BPJS. Kan tadi gua bilang, kan lu kan punya utang. Dia mau dasar orang geblek kaya gua bohongin. Lu kan punya utang kan dijual itu tanah gua yang 50 meter. Bang. Ya wajar, Dot. Abang kalau masalah ngungkit masalah tanah. Iya. Itu tanah yang 50 meter pun bagian dari kita orang tua. Yang namanya abang saudara yang paling tua. Betul. Wajar kalau abang ngebantu saya. Baru saudara. Dot. Memang benar wajar. Saudara bantu saudara. Ya apa skalanya? Sekarang gua lagi dalam kesusahan, istri gua sakit, lu bantu gua. Bang, Iya. satu kali saya katakan saya bukan kagak mau bantu saudara. Betul. Tapi memang lebah ini saya bener-bener lagi kejepit, Bang. Iya. Maksud saya, bisa abang saya omongin pakai omongan tanggal 2, kurang bagaimana? Benar. Tanggal 2 sangat lama sekali, Dot. Tadi gua bilang namanya orang sakit kan gua juga nggak tahu. Betul. Kalau bisa mah kalau sekarang gua dapat duit dari lu, sekarang juga gua bawa istri gua ke rumah sakit, Dot, untuk berobat. Tapi kalau gua pulang tanpa membawa uang dari lu, tiba-tiba pulang gua membawa tahun kosong, bagaimana nasib istri gua yang sedang lagi sakit? Abang. Iya. Saya berbicara kepada saudara yang paling tua dari lembut sampai keras kepala, Bang. Iya, Dot. Abang kalau kagak bisa diomongin pakai mulut, mesti saya omongin pakai apa lagi, Bang? Dot, bukannya gua nggak dengar sama saudara, Dot. Karena gua juga betapa sedih kalau ngeliat istri gua tadi gua bilang lagi sakit. Gua juga kalau istri gua lagi sakit, gua juga nggak maksa, Dot, minta uang Bang. sama lu. Sekarang begini, Bang. Iya. Abang tinggalin rumah tangga saya tanggal 2, abang kembali lagi kemari. Dot. Kalau gua pulang tanpa membawa uang dari rumah lu, gua nggak bakal pulang dari rumah lu setapak kaki pun, Dot. Oh, jadi abang kagak mau pulang? Kalau lu berikan uang sama gua sekarang juga gua akan berangkat pulang, Dot. Benar. Sangat tega sekali lu mau bikin abang lu, Dot. Iya deh, Ernie. Abang datang. Benar. Abang begitu tega sama ade, Bang. Abang sama abang sendiri. Kasihan non saudara, Bang. Kasihan. Udah, Bang. Kasihan, Bang. Udah, kasihan, Bang. Susah, bapak lu mah keras. Aduh sayang, sakit amat kena goreng. Makan semua.
sakit paman kena duri saya bang ini alam kuasun bang ini sakit paman punyalah diri kalau diri saya dihinalah orang kalau anakku pasti gunung karang anakku pasti gunung karang anakku bagi dirinya Bang Kini terlepas di badan orang masih memang bawa-bawa dirinya kalau sudah terlepas di tangan saya terlepas di tangan saya Mama Biing masing-masing Mama Biing bawa dirinya bangsa saudara nggak tahu diri saudara nggak punya otak yang begini. Benar abang saudara saya yang paling tua. Tapi kalau seandainya manusia nggak bisa diomongin sama mulut, saya mesti ngomong pakai apa lagi? Bendot, gua datang ke rumah lu bukan cuma-cuma gua minjem uang. Ini kan nagih masalah perjanjian, Dot. Tadi gua bilang, tada gua semengah-mengganya lu pinjam lu jual. Berhubung gua dalam kesusahan, apa salahnya gua minta, Dot? Walaupun nggak sebuah juga, separuhnya lu bayar, Dot. Bang, iya, Dot. itu ucapan berapa kali yang abang ucapkan kepada saya? Dari omongan lemah yang dikatakan saya sama saudara saya katakan apa saya bertindak kasar, abang kagak mau denger. Bang, ini hari pintu terbuka, jalanan lebar, abang tinggalin rumah tangga. Bedot, kalau gua pulang tanpa membawa uang, bagaimana istri gua yang sedang lagi sakit, Bedot? Kode Cide, saya mohon minta pertolongan aja, Kode Cide, untuk berobat. Saya punya istri, Kode. Saya punya saudara, minta uang, bukannya uang yang diberikan sampai menjatuhkan tamal tangan. Terima kasih atas semua bantuan yang telah saya. Kode Cide, betapa malangnya nasib saya melihat istri yang sedang lagi sakit, jangankan bawa ke dokter,
beli obat yang murah juga nggak kebeli. Waduh, Cine. Ji, Ji, sini Tom.
pada beloon semuanya ya. Erne, deh, kenapa si Benot kejam sekali? Abang kan datang mau minta uang, bukannya minta, karena dia punya utang dulu, karena istri abang lagi sakit. Apa salahnya minta bantuan sama dia? Barangkali empok punya duit, pok, kasih saya, pok, tapi mau beneran, jangan bohongan ngasihnya, pok. Kalau kasih bohongan nanti di dalam diambil lagi, pok. Ini bayaran cepek ngurut 200 Lombok, pok. Aduh, udah dibagi sama RW Ami, kok yang kocit udah ngasih. Aduh. Bikin malu keluarga lu. Kantong dulu takut jatuh lah. Kalau mau duit mah inget ini anak sial. Ini kan buat beli obat bini gua, Bendot. Dikit-dikit berobat bini, dikit-dikit berangkat bini. Ini entar gua cuciannya di mana di Bendot? Cuciannya di gua ntar. Sabodo amat. Bang Subo, iya, beli sabun aja itu gocap, beli sabun. Sabun gocap ngurut 200, bayaran cepet, nomboknya gede amat ini gua, Bendot. Lu udah lu kekali no di depan no kalau mau lu. Mana gua kerja alasannya sakit sama bos gua. Aduh, Bendot. Bang. Iya. Satu kali lagi saya katakan kepada abang. Iya, Dok. Sebelum sampai saya bertindak yang lebih kasar, pintu terbuka jalanan lebar, lebih baik abang tinggalin rumah tangga. Jadi nggak ada, Dot. Ceban kali ceban, Dot. Nambahin ceban aja, Dot. Ceban. Aduh, Dot. Aduh, Bendot. Aduh, lu tega amat, Dot. Petang gua orang bodoh lo. Aduh. Pok, Dek. Kocap kali, Dek, kasih saya, Dek. Kocap aja, Dek. Bendot. Waduh. Duh, beban berat amat ini gua, Bendot, udah pada belok begini. Jadi nggak ada, Dot, enggak, Dot. Gua kagak galak, cerita kagak serem, gua galak, gua takut dicegat ntar pulang. Dot, jadi nggak ada, Dot. Mana gua merada jauh ke kampung belakang Bedeman. Weh, 20.000 aja, Dot. Suruh mabur 20.000. Jadi nggak kena sama sekali, Dot. Kagak. Ya udahlah, Dot. Boro-boro di 20.000. 3.000 kan, 3.000. Apa lagi lu? Kan tadi cerita cepean dulu, Dot. Bini gua besok lu tahu sendiri. Ini malam Minggu, malam Selasa, malam Rebo. Besoknya bini gua, aku berjanji 350.000 sial. Manjak malam Minggu, malam Senin habis bayaran gua buat bayar yayasan. Mana kalau bakal menagih malam ke bini gua dioyok terus. Kudu bayar. Udah ini nggak mau ngasih gua lu, Dot. Kagak ada, udah pakai. Ya udah, Dot. Ya, Dot, ya, Dot. Setan lu. Nih saudara, kalau udah berbuat begini, gua takut pasti bakal ada efek sampingnya, Robi. Baik gua kagak bakal kalahkan yang dikatakan gua seorang tukang jalan. Gua pengen tahu bagaimana kabar selanjutnya. Buat
pincang-pincang. Pada ner-neran. Ah, Nih ginian ner-neran. hei, Gue mana bang nih? tadi kita kan gagal. Terus? Gua punya rencana. Rencana apa bang? Tetap nyari duit. Tetap nyari duit. Ah, Ini ngerampok lagi apa bagaimana bang? kita ngerampok. Ada orang kaya, juara. Orangnya pelit, tukang adu ayam. Ada orang kaya, orangnya juara. Baru ini gua nggak dengar juara bisa orang jadi orang kaya. Iya, dia orang kaya tapi dianya juara. Boleh. Pokoknya nggak jadi masalah bang. Dia mau juara kayak dia mau apa kayak yang penting mah kita butuh uang gitu. Hah? Maksud gua begitu. Itu daerah mana bang? Abang tahu? Tahu. Wah enak kalau tahu mau tinggal kita. Mapai aja ke tempat abang. Kapan kita mau berangkat ya bang? Gue makin malam, makin ngotot, makin gemes gue makan duit gue mah iya. Apa bloknya blok apa? Apa blok C, blok A, blok E? Wah kali kata dia kata si bewok mah perumahan kali mah. Sekarang begini. Ya. Nggak usah lama-lama kita bicara di jalan. Maksud Bang Barong? Takutnya ada keamanan. Oh begitu. Ada polisi. Oh begitu. Berangkat kapan kita? Ayo. Minum kopi mana gulanya? Jalan jauh pada lemes kaki. Mana nih? Lah lemas kita jalan jauh.
Udah mau naik gerep, nggak punya duit. Nih. Gua kalau punya duit gua naik gerep. Ini namanya kalau zaman dulu hardtop. Hartop. Hardtop apa ya? Yang ada bannya belakang. Rumahnya mah boleh nih. Tahu orangnya ada nggak ini? Waduh, pintunya mah rapet. Wah, yang penting isinya yang kita cari. Gambaran boleh bagus. Ini bagus. Banyak perabotannya. Perabotannya banyak. Kompor, gas. Nih, Bang. Ini udah sampai dekat kode Ambi. Ini. Hati. Nah, hati jabung ayam nu aduh, terus ini kode Ambi. Shadow, tuh. Wah, kalau udah subuh begini mah udah seruduk-serudukannya. Yang penting dapat uang kita. Gila, sundul. Panggil jangan lama-lama. Benok. Atau gua makan jawara. Yang masuk ya. Bar. Kalau. Terus, second terus. Kalau. Hei! Jiko. Mau kemana lu? Lo. Second. Lu tahu? Nggak tahu kan? Setiap gua datangin di malam hari, dengan artinya gua akan berbuat jahat sama lu. Gua tahu siapa yang nggak kenal sama si Bendo. Hah? Efek. Udah pasti karena gua udah punya petang-petang. Serahin aja lebih baik. Hah? Hei, Bendot. Lebih baik lu serahin tuh uang sama gua. Biar lu selamat dalam berhidup lu. Hah? Jadi lu serahin. Tetap lu bertahan. Karena ini rumah tangga lu. Harta lu nggak bakal dikasihkan kalau gua ambil. Betul. Jadi bener bertahan.
Mau ngebangkol kaki gua kena. Mainnya bangkolan. Dia mau kalahinnya kaki gua mau dibangkol nggak kena. Aduh. Anggap aja berantem sama robot gua. Bang! Nih tinggal ini atuh nih. Masa kalah lagi ya? Gua kagak bisa happy nih mah kalau begitu batal lagi aja. Udah tenang. Masalah si Beno itu urusan gua. Lu intip aja dari jauhan. Belum tahu gua kali dia. Hah? Belum tahu gua. Belum tahu gua. Siapa gua? Siapa gua? Kangkung kayak pada rebah sama gua. Iya. Lu gua kaliin kuburan gua pendem lu. Aki tadi gua udah ngagalin. Mantap, kuah jengkol, mantap kuah jengkol. Aduh. Baru ketemu sama macan tutul lu. Dia gigit. Udah jarang nemu malam ini juaranya macan akar semua. Dot, lu liatin dari jauhan. Gua udah galiin lubang, tinggal mendem doang. Pakai kamera enggak? Hah? Pakai kamera. Apanya? Cecetipit. Udah nggak usah lu intip aja intip. Direkam, takut ntar abang nih bukan berantem. Udah tenang. Saya mah kurang percaya nih abang biasanya ngomong doang. Dua rondo. Dia udah pasti loyo. Tinggal abang nih, totor terus bang. Jangan mundur, terus. Udah loyo. Udah mikir lu. Intip gua dari jauhan. Citompel ntar kakak masuk angin ntar kayak hari. Woi, makin malam makin bengis. Dijoakan. Baru main, jangan malam tambah loyo. Udah tenang. Ayo. Hei, apa kita pulang aja ini? Jangan gampang menyerah. Rumahnya bengis. Bikin malam bikin bengis, bagus kalau begitu. Siapakah dia? Macan akar keluar. Tuh kan, Bu. Udah mana? Orang mah keluarin ntar jam 3. Bahaya ini, bahaya gini mah. Dut, bewok. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan. Gue yang nyanyi, dia yang selfie. Si Kadut bisa nyanyi si Kadut. Udah besok ngapalin. lu diundang sama Cipe. Tel, ngapalin dia seminggu dia. Zaman sekarang mah statue. Perasaan ku bersimbol. Kata Neng Selfie mah anak apa aja, apa tetena. Ram jadar ibu kalah.
biarin aja dia lagi. Tahu berdua ngurusin kuburan. Nih berdua ngurusin kuburan, jangan lupa tentang piala ya. Dia lagi Ngomong jangan suka tenaga. nyakitin orang dong. Biarin juga jagain kuburan kayak Jangan apa? menteng-menteng lidah tidak bertulang kalau bicara sama omong. Waduh, bahaya gua. Anoman, ampun Anoman. Itu dibedahkan. Hei, Benot. Bagaimana? Hah? Rumah tangga gua kaki buat kepala gua belain. Jadi lu tetap bertahan? Lu nggak mau serahin? Gua tanya orang sini kalau rumahnya di Garut beredar nggak? Hah? Daripada lu harus mati. Kalau lu bisa. Oh, jadi lu tetap bertahan? Lu matiin gua kalau pengen gua di penjara lu. Dir, menjadi amat lu. Udah bang gigit. Gigit apa digigit lu siang? Benot. Lu. Ditunda lagi. Ayo ketok terus ketok. Aku nggak butuh kamu. Yang aku butuh itu harta, mobil. Kata siapa nggak bisa? Barong atau adepin, jangan diem lulu. Sialan kan? Gua mau pukul ngitin ke lu. Ayo. Mundur. Ya silakan kalau abang mau. Jadi lu tetap bertahan.
segitu doang lo. Tuh kan gue bilang gak apa. Gua dapetnya sendal ini punya bujangnya kali. Ya gua mah ngambil saking terburu-buru secabak-cabaknya. Ini sendal. Sendal kanan semua sendal. Enggak apa-apa lah daripada kagak. Si Lancu kagak mau ke bawah tadi tuh. Anak mana kena tinggi, gua dibanting apa kepala gua getak sih ya. Sakit apa? Sakit. Sakit tolol. Ini begini. Sebelum kejadian malam ini kemarin gua punya saudara datang. Iya. Ya, laporan kepada pihak yang berwajib. Bilang ini akibat perbuatan si Sumo. Laporin. Panggil tuan polisi. Ini udah masalah lagi. Pasti perbuatan saudara gua. Sabar Pak. Lu kalau laporan mau kapan sampainya lu ke tukang. Aduh, ampun gua. Marah-marah mulu. Ini kan urusannya berat Pak. Lu bel Pak polisi. Ibu aja. Mak. Mak ngambil nih. Bilang rumah kita dirampok sama si Sumo. Halo Pak. Ya Bapak ini di kantor polisi ya? Ya oke. Ya. Ada apa ya? Tolong ya rumah saya dirampok Pak. Daerah mana itu? Ya. Ngomong apa lu? Pada PA. Iya. Kenapa? Nomornya 111. Udah nyambung. Udah nyambung. Udah. Abang emosi aja. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Bisa bicara dengan Bapak Kapolsek Teluk Naga? Makanya kalau di sekolahin dengerin tolol. Salah sambung. Bisa bicara dengan Bapak Kapolsek Teluk Naga, Pak? Wah, ini bukan Kapolsek, Pak. Hah? Bukan Kapolsek? Dengan siapa saya bicara? Ini pabrik tahu. Wih, pabrik tahu salah sambung. Kayaknya gara-gara dibanting pala gue jadi puyeng nih. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Apa betul ini Kapolsek Teluk Naga, Pak? Betul. Apakah ada yang bisa kami bantu? Bisa bicara dengan Bapak Komandan Ocos? Ya, saya sendiri. Saya dengan Bapak Bendot, Pak. Oh, Bapak Bendot. Ada apa, Pak? Melaporkan telah terjadi perampokan di rumah saya. Terjadi perampokan di rumah Bapak. Betul. Saya bicara dengan siapa? Dengan Pak Bendot, Pak. Pak Bendot. Oke, kalau begitu saya meluncur ke lokasi ya, Pak. Silakan kami tunggu, Pak. Nih, kalau ada polisi bilangin buat tujuan dulu. Iya. Ya udah, abang emosi melulu. Selamat malam. Iya, siang. Ah, dengan ibu siapa? Ibunya dari Pak Bendot. Oh, Bapak Bendot. Ini siapa? Ini anak. Oh, ini anaknya ini. Wah, pusar Anak juga. pusar ini mana? Tadi posisi Bapak Bendot telah mengabarkan ke kantor. Iya, betul. Katanya ada perampokan. Di mana Pak Bendot? Wah, selamat malam. Iya, Pak Bendot. Ngaku bini juara. Iya, terus? Ngomong sama polisi kebetulan. Saya udah panik, Pak.
Ini begini Pak. Iya, Barang iya. saya habis. Kronologis kejadian di rumah tangga saya telah terjadi perampokan Pak. Pada pukul berapa itu? Kira-kira pukul 00. Ada saksi mata? Saksi mata ini keluarga saya, ini 2 anak saya Pak. Oh. Ini bini saya yang mantan dongdot. Kurang ngajar. Iya. Kalau begitu saya interogasi dulu Bu ya. Biar dengerin Pak. Ibu sudah mengetahui Dia lagi perampokannya? mabok, Pak. Oh ini. Bini saya bokel, anak saya buntut kayak panggal. Iya. Begitu. Ini mah bapak bukan dari dongdot. Beremuknya. Tolong. Biar kata begini-begini Pak, bini saya boleh berebut Pak. Oh perebut sama juara. Oh bukan Pak. Juga bukan. Sama tukang pelesir juga bukan. Sama tikus. Ini begini Pak. Iya iya. Tepat 3 hari yang lalu kedatangan di rumah tangga saya punya saudara kandung. Yang tidak lain tidak bukan adalah yang bernama Sumo. Saudara kandung Pak Bendot. Bernama Sumo. Kebetulan saudara Sumo datang ke rumah tangga saya pinjam uang buat keperluan keluarga. Kebetulan pada hari itu saya tidak punya uang. Selang 2 hari beliau pulang tiba-tiba terjadi perampokan di rumah tangga saya Pak. Saya mohon berita acara ini Bapak tolong tangkap saudara Sumo atas terjadinya perampokan di rumah tangga saya. Pak Bendot. Saya. Interogasi dari pembicaraan kita berdua sudah saya ketik. Terima kasih Pak. Dengan adanya saudara Sumo tersebut belum dinyatakan tersangka. Dikarenakan saya harus menginterogasi. Wah ini mah yakin. Jadi Pak Bendot langsung lagi ya yakin. Dikarenakan adanya beliau pas ketika 3 harinya ada perampokan. Sebab menurut ini Pak tapak kakinya itu kaki dia. Memang yang masuk ke rumah tangga saya bukan dia. Iya iya. Saya udah berangkat ke rumah dukun. Manjur. Oh jadi dilihat-lihat. Dilihat pakai kaca baskom uas selfie. Uas selfie. Ya. Bener cirinya sama. Saya berangkat lagi ke dukun telu, entang cantel. Sama. Begitu beritanya. juga. Iya, udah nggak salah lagi dia. Oke, baik begini Pak Bendot. Kalau memang ibarat kata permintaan Pak Bendot adalah tersangkanya Pak Sumo. Betul Pak. Sekarang saya mempertanyakan di mana daerah lokasi tersebut. Tepatnya di ujung perkampungan kota Majalengka. Bilang cari saudara Sumo, udah orang tahu siapa dia. Bangsa manusia malas kamu kerja anak tuh. Baik. Iya. Kalau begitu waktu dan tempat. Ya, Di terima kasih, kesempatan Pak. malam hari ini saya akan Terima telusuri. kasih Pak. Ya, Saya pamit. mohon dibantu Pak. Siapa? Kalau perlu tangkap di Grogol. Di mana? Di Grogol. Yang diginiin? Iya. Di Borgol Pak. Udah ganti ya Pak. Iya, jauh amat ke Grogol-Grogol. Iya. Ya, kalau begitu saya mohon pamit ya Pak. Ya, terima Pak, terima Ya, kasih. permisi selamat malam. Ya. Lah, gua mah kagak kalah akal. Saudara gua minta duit, nagih utang. Gua nggak kasih tiba-tiba gua dirampok. Apalagi kalau bukan urusan dia. Bener nggak? Hah? Ya udah kata abang. Kalau gua jago, aku udahnya. Jangan mina, Bapak. Pita tolol. Mina. Kebeneran. Kalau dia ditangkap utangnya lunas, nah rumahnya yang ditempatin bininya gua jual lagi. Hah? Biar kata Sungai Tahang udah digusur masih ada Pondok Jagung. Lah, sembarangan lu. Gampang sekarang mah gampang udik, cakep-cakep banyak. Udah gak khawatir. Ayo, tunggu pengen tahu perapitan polisi. Saya beruntung punya kekasih ada yang bawa
Ini perut mas sakit gitu ini. Bapak lu mana belum pulang? Kepala mama nggak mungkin sakit terus. Aduh, saya ini. Assalamualaikum. Iya nih istri abang, ya nih saya nih. Betapa malangnya nasib abang saya. Abang pada lecek abang. Abang datang di rumah saudara abang sebentar. Iya sabar ya. Jangan menangis istri abang, ya nih. Jadi bangun ya nih saya ini. Kenapa itu abang pada berdarah bang? Kenapa bang? Iya nih. Abang datang ke rumah adik abang si Benot mau nagih masalah utang. Bukannya uang yang diberikan sama abang sampai abang disiksa pecah kulit patah tulang, diri abang disiksa sama adik yang mana masih Benot. Abang pada berdarah, bini belum bayar abang begitu bang. Sangat kejam sekali saudara abang si Benot. Abang kan datang bukannya minjam atau bukannya minta, hanya nagih perjanjian waktu dulu. Waktu dia jual tanah abang katanya mau dibayar, ternyata nggak dibayar. Sampai abang dipukulin begini, ya nih harus kuat ya nampaknya. Tuh ada tamu tuh. Saya ini ada tamu, coba lihat. Ada siapa? Oh ya. Oh iya, saya Pak Kebendan. Dengan Pak Sumo. Saya Sumo. Ini anak saya, ini istri saya, Pak. Pak Sumo. Saya menginterogasi Pak Sumo sedikit. Uh-uh. Apa benar pada waktu hari Sabtu tanggal 14 Pak Sumo datang ke rumah saudara Bendot? Oh jabat, jadi Bapak mau menanyakan terhadap saya, Pak? Betul. Betul, Pak. Waktu itu tanggal 14 jatuh pada hari Sabtu saya datang ke rumah saudara saya si Bendot. Lain tidak, karena saya melihat istri saya lagi sakit, karena saya nggak punya uang. Saya datang ke rumah saudara saya minta uang sama dia. Bukannya minta Pak, tapi saya nagih, karena dia punya utang Pak. Jadi benar Pak Sumo datang ke rumah saudara? Saya datang Pak. Pada hari itu dan jam itu? Tepat waktu Kalau begitu Pak. Pak Sumo, sekarang ikut saya ke kantor. Pak, apa salah saya? Bapak saya Bapak.
jodoh saya. Makan semua ceng, makan semua ceng. Ribu-ribu anak pajangan. Ma bangun, Ma. Ma bangun, Ma Ribu anak pajangan. Mana saya ini gak Burung punya di uang. sawah Buat beli kain putih mau pakai apa, Ma? Saya ini bingung. Ma. Bangun, Ibu kali bak kabur di barang jangan kabur. Ma, bangun, Ma. Ma. Kalau jodoh nona basa mengapa? Ma, saya ini bingung, Ma. Siapa yang ngajarin Ibu kali dilarang jangan. Ibu kali dilarang jangan. Kalau jodoh masa mengapa? Bang, tolong, Bang. Mas saya, Bang. Kenapa, Pok? Meninggal. Innalillahi wa innalillahi rajungan. Mudah-mudahan amal perbuatannya diterima di sisi api neraka. Iya, sebab ini lagi masih hidupnya ngambilin duit aki-aki aja ini. Iya, makanya tangannya pereket aja dia ini. Ini mau dipendem di mana, Nong? Mau di tanah miring nih. Tadi manyutin aja kali lah. Nah. Ini kapan matinya ini? Matinya kapan? Atau baunya di sini? Jadah banget. La ilaha illallah. Matinya jelek amat si Ani. Aduh. Yuk. Kesini deh Bang deh. Ya ilah dari tadi aja. Nonongnya. Iya, ini nggak punya duit seperak-perak aja loh. Atau gua pulang jalan. Ma. Ma. Saya bingung mencari bapak saya, tahanannya di mana juga saya juga kagak tahu. Baiklah saya jalan pelan-pelan mencari uang buat sedekah orang tua saya. Ayam jago jangan diadu.
Sumo, rupa-rupanya kamu telah merampok secara bersamaan. Dan juga kamu telah merampok di rumah saudara Bendot berencana. Kamu lebih baik mengaku. Berapa orang kamu mengaku? Bangun kamu. Tangan kamu di bumi. Tangan kamu di bumi. Ngaku kamu. Berapa orang kamu merampok di rumah Pak Bendot? Ngaku. Sumo, kamu bicara dari pertama awal saya mengatakan kamu tidak diseksa sampai pecah kulit patah tulang begini. Sakit. Lebih sakit mana orang yang dirampok kamu? Sumo, kalau begitu sekarang kamu masuk sel. 10 tahun kamu saya tahan. Masuk. Ayo, masuk. Masuk. Ya itu dia. Betul itu kantor polisi ya. Ada, coba lihat. Alam. Iya. Ada siapa? Oh, siapa ya? Ini kamu, aduh pelayan bagaimana sih? Iya, iya. Kamu ini bertanya kepada seorang aparat. Kamu menanyakan di sini ada tahanan yang bernama Sumo. Sebelum saya jawab, kamu siapa nama? Saya anaknya, Pak. Saya lagi nyari bapak saya. Oh, anaknya. Siapa nama kamu? Saini. Rupanya kamu adalah anak dari Bapak Sumo. Memang bapak kamu ada di dalam sel ini. Nah, ini aduh, ini office boy bolak-balik aja kamu ya? Hah? Ini namanya Saini. Oh, kalau begitu kamu bertemu. Silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Cukup 5 menit aja. Semua. Ayo, ada yang bertemu. Itu, ada yang bertemu. Saya ini anak bapak harus tabah menghadapi cobaan ini ya. Semenjak bapak dibawa kepada yang berwajib, bagaimana kamu punya ibu penyakitnya? Apa? Meninggal? Ibu kamu meninggal? Iya deh, maafin abang ya. Abang sebagai seorang suami yang tidak bertanggung jawab
Kabang juga pengen ke orang-orang membawa kamu punya ibu nak ke dokter yang mahal, tapi bapak nggak punya uang. Mau dibilang apa? Sudah, jangan menangis ya nak. Barangkali takdir dari Yang Maha Kuasa. Bawanya bapak masuk di bawah polisi, tiba-tiba kamu punya ibu telah meninggalkan kita berdua ya. Ya, begini saya ini. Semenjak bapak masih ada di dalam sel, bapak dapat divonis 10 tahun dalam penjara. Iya. Kamu sebagai anak bapak, seorang wanita satu-satunya harus bisa jaga diri ya nak ya. Kamu harus baik-baik ya. Semenjak bapak ada di dalam sel ya nak ya. Jangan bersedih. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa ya. Ya udah, karena ini kita dikasih waktu juga nggak lama. Iya Pak. Iya Pak, sebenarnya pengen selamanya saya bicara sama anak saya. Aduh, sini. Rupa-rupanya dalam berita dan juga dalam saksi mata yang saya interogasi, di rumahnya Pak Bendo tersebut adalah perampokan, yaitu ada golongan perampokan 3 perampok. Rupa-rupanya saudara Sumo tidak termasuk. Waduh, saya salah ini. Tidak tersangka apa ya? Tidak termasuk perampokan, yaitu saudara Sumo. Betul. Baik, kalau gitu menyelamatkan jabatan saya dan juga saya tutup laporan kepada atasan saya. Betul Pak. Saya akan panggil saudara Sumo. Bebas tadi ya. Saudara Sumo. Ayo. Banyak nyamuk. Sumo. Sakit disiksa? Betah di dalam bui? Sumo, sebenarnya saya memanggil kamu di hadapan saya ini. Ada... Oh tidak tenang. Ini ada kabar gembira buat kamu. Rupa-rupanya yang saya interogasi di bagian dari TKP tersebut adalah kamu ini tidak termasuk dari perampokan yang dibicarakan oleh saudara Bendo. Sumo, rupa-rupanya kamu adalah orang jujur.
Maaf 1000 maaf, kami dari pihak kepolisian telah salah kaprah untuk menangkap kamu. Ini hari, waktu dan tempat kamu hari ini saya bebaskan. Kamu saya bebaskan. Iya. Kalau begitu kamu pulang. Kamu silakan pulang. Akan saya tutup laporan ini. Hah? Kembalinya ada? Oh enggak ada. Ya udah. Mata duitan bener. Waduh. Rupa-rupanya kalau jadi aparat kayak begini bisa saya yang jadi dipecat ini. Baik, kalau begitu saya tunggu pengabarannya nanti bagaimana ceritanya. Bagai bulu di dalam sangkarnya, hati duka serta melimpah, memikirkan nasibnya. Nasib malam yang melimpah hingga kini jauh di keluarga. Esok lusa keluar dari penjara. Alhamdulillah, di dalam cerita saya divonis 10 tahun dalam penjara karena saya tidak bersalah, saya dibebaskan. Karena rasa kangen kepada saya punya anak satu-satunya sudah ditinggal kepada ibunya. Mudah-mudahan anak saya sehat. Assalamualaikum. Saya ini bapak pulang nak. Iya, hati maksi ya nak. Iya. Kabar gembira, bapak udah dibebasin nak ya. Kamu bagaimana, sehat-sehat aja nak? Iya. Karena manusia mah yang maha kuasa adil, yang mana yang salah, mana yang kagak itu pasti ya. Jadi karena bapak nggak merasa bersalah, kagak ada dipitnah kepada bapak punya saudara sampai bapak masuk dalam penjara, nggak jadi masalah ya. Itu suatu cobaan bagi hidup bapak. Ya ini begini saya ini, karena bapak udah bebas. Ya, kamu juga keadaan sehat, kamu masuk aja ke dalam dulu ya. Iya. Oke, para hadirin maupun para penonton maupun tamu-tamu teruntuk keluarga besar yaitu Cide Ciing beserta keluarga, cerita nasib si miskin hidup membawa sengsara atau 10 tahun dalam penjara. Kami rasa cukup sampai di sini. Semoga tuan rumah selamat, penonton juga selamat, kami juga yang ditonton selamat. Akhir kata kami tutup saja. Billahi taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.